warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Lestari. Saya berasal dari Temanggung. Saya mengajar di SDN 3 Curug Sewu, Kabupaten Kendal. Kali ini saya akan mereview agenda 1 tentang wawasan kebangsaan, isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara. Materi pertama yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah. Kemudian tantangan implementasi wawasan kebangsaan yang pertama demografi, geografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ketahanan, keamanan, sumber kekayaan alam, globalisasi, dan tribalisasi. Kemudian Pancasila. Sifat hierarki piramida Pancasila, sila 5 dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Sila 4 dijiwai sila 1, 2, 3, dan menjiwai sila kelima. Kemudian sila ketiga dijiwai sila 1 dan 2. Kemudian menjiwai sila keempat dan kelima. Sila 2 dijiwai sila 1 dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 1 menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Materi yang kedua yaitu isu kontemporer. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjauhi isu kontemporer yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama yaitu korupsi. Korupsi merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hukum. Contohnya korupsi uang negara. Kemudian isu yang kedua narkoba. Jenis dari narkoba seperti ganja, sabu, koka, morfin, dan sebagainya, jika disalahgunakan, narkoba akan memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Selanjutnya, terorisme dan radikalisme. Terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan. Kemudian money laundering merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum. Money laundering atau pencucian uang merupakan tindak penggelapan ataupun menyamarkan dana ataupun aset yang memang bukan menjadi haknya dan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kemudian proxy war, sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi resiko konflik langsung yang beresiko pada kehancuran fatal. Adu domba itu termasuk aksi proxy war. Kemudian hoax. Banyak masyarakat termakan oleh hoax yang tersebar melalui pesan berantai melalui
SMS, atau WhatsApp. Tindakan ini termasuk tindakan yang tidak baik dilakukan karena menyebarluaskan berita yang belum pasti kebenarannya. Kita sebagai ASN, jika menerima pesan yang belum pasti kebenarannya, untuk tidak langsung percaya dan menyebarnya. Isu-isu tersebut sangatlah melanggar hukum, apalagi di hadapan Tuhan. Hal tersebut merupakan perbuatan dosa. Kita sebagai ASN dan warga negara yang baik wajib menjauhi hal-hal tersebut. Untuk selanjutnya, materi ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara. Siap siaga merupakan perilaku yang selalu siap siaga dalam kondisi apapun, dimanapun, dan kapanpun. Contoh kesiapsiagaan di lingkungan kerja, misalnya pada hari libur tiba-tiba kepala sekolah memberikan tugas untuk datang ke sekolah untuk mempersiapkan perlengkapan karena keesokan harinya akan diadakan kegiatan monitoring yang seharusnya kita bisa berkumpul dengan keluarga, namun pada kenyataannya kita harus datang ke sekolah. Itu termasuk kesiapsiagaan. 5 nilai bela negara yaitu rasa cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Mempunyai kemampuan awal bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Contohnya, menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Kemudian, bangga memakai produk dalam negeri. Contohnya, memakai batik. Kemudian, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, mengikuti upacara bendera atau upacara Hari Nasional, dan yang baru saja kemarin yaitu upacara HUT RI Bangsa Indonesia. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Contohnya, saling menghargai perbedaan suku, ras, agama, kemudian mematuhi peraturan yang berlaku dimanapun tempatnya, kemudian ikut serta dalam mewujudkan kebijakan pemerintah seperti yang terjadi saat ini. Pada masa pandemi ini, pemerintah mencanangkan untuk wajib divaksin. Oleh karena itu, kita wajib melaksanakannya. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Contohnya sangatlah banyak perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila. Di sini saya contohkan yaitu beribadah sesuai agama dan kepercayaan, kemudian tidak memaksakan kehendak, bersikap gotong royong, hidup hemat, tidak boros, dan masih banyak lagi contohnya. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya, senang membantu antar sesama, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, kemudian melaksanakan tugas dengan baik. Yang terakhir, mempunyai kemampuan awal bela negara. Di sini contohnya memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan. Senantiasa selalu menjaga kesehatan jiwa dan raga. Kemudian ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Terus membina kemampuan jasmani dan rohani dan memiliki keterampilan bela negara dalam bentuk keterampilan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.